Salve sahabatku, saudaraku yang terkasih. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahteranya selalu menyertai kita. Dan semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat selalu, rohani, jasmani, jiwa, dan badan kita. Apabila ada yang sakit, marilah saya mengajak kita berdoa bersama-sama. Mohon belas kasihan dan kemurahan Tuhan Yesus, oleh beliau-beliaunya mereka mendapatkan kesembuhan. Setiap orang sakit merindukan kesembuhan. Baiklah, hari ini saya mengajak kembali kita untuk merenung bersama, belajar bersama tentang firman Tuhan yang akan kita baca dari Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai dengan 13. Bacaan Injil liturgi hari ini. Dan juga hari ini adalah pesta Santo Matius, Rasul dan Pengarang Injil. Mari kita buka dengan tanda kemenangan kita, tanda keselamatan kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, hari ini memang pesta Santo Matius, Rasul dan Pengarang Injil. Dia seorang pemungut cukai. Kita memulai judul dengan bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Gereja Katolik kembali merayakan dalam liturgi Ekaristi hari ini pesta Santo Matius. Ia adalah seorang kelompok 12 murid yang dipanggil oleh Yesus. Ia berasal dari kalangan pemungut cukai. Tapi ia juga kemudian terkenal dengan pengarang Injil, Injil Matius. Sahabatku yang terkasih, apakah pernah dengar pertanyaan ini? Perbuatan manakah yang lebih baik? Pasif atau tidak aktif sama sekali dalam kegiatan rohani, kegiatan keagamaan, tetapi sangat peduli terhadap sesama? Atau sangat aktif dalam kegiatan rohani, dalam kegiatan keagamaan, tetapi melalaikan, tidak peduli terhadap sesama? Kenapa ada pertanyaan ini? Karena ada banyak alasan di balik pertanyaan ini. Salah satunya adalah orang melihat adanya jurang yang terjal atau gap di antara kehidupan ritual keagamaan di sekitar rumah ibadat dengan kehidupan sosial di masyarakat. Orang yang hidupnya rajin,
berdoa, bahkan rajin sekali melaksanakan aturan-aturan atau kegiatan agama. Mereka menganggap diri mereka suci. Mereka menganggap diri mereka layak di hadapan Tuhan. Sehingga mereka seolah-olah tidak perlu lagi terhadap sesama yang lain. Mereka sudah masa bodoh. Bahkan mereka menganggap orang lain adalah orang berdosa. Sebaliknya, ada orang yang rajin giat berkecimpung di bidang sosial kemasyarakatan. Ada musibah ini langsung cepat tangkap. Ada bencana ini langsung cepat tangkap. Dalam kegiatan kemanusiaan luar biasa. Tetapi mereka melalaikan. Mereka tidak peduli dengan hidup mereka di hadirat Tuhan. Contoh bacaan hari ini. Sikap golongan Farisi yang menganggap mereka orang suci. Lalu membenci dan mencap atau menilai Matius, seorang pemungut cukai, dan teman-teman pemungut cukai yang lain adalah orang-orang berdosa. Itu sangat bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Yohanes. Dalam 1 Yohanes bab 4 ayat 20, Yohanes mengatakan bahwa jika seseorang berkata bahwa ia mengasihi Allah tetapi membenci sesamanya, maka ia adalah seorang pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi sesamanya yang kelihatan, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Ini kata Yohanes. Salah satu perwujudan kasih dalam hukum cinta kasih Kristus adalah melakukan kebaikan terhadap sesamanya. Matius yang dicap pendosa, ketika dipanggil Yesus, ikut aku. Matius tanpa tawar-menawar menerima undangan Yesus. Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Injil bacaan tadi bab 9 ayat 9. Bagaimana hati si orang yang dicap pendosa begitu peka terhadap panggilan Yesus. Dan Yesus bukan hanya memanggil, tetapi juga Yesus mau makan bersama-sama para pemungut cukai yang lain dan orang-orang berdosa di rumah Matius. Apa yang dilakukan Yesus ini tidak berkenan di dalam benak orang-orang Farisi. Lalu mereka bertanya kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama para pemungut cukai dan orang-orang berdosa?" Orang-orang Farisi ini seolah-olah memprotes perbuatan Yesus ini. Karena hidup mereka semata-mata mengutamakan kehidupan rohania yang sifatnya ritual belaka, terutama korban persembahan. Ini yang mereka utamakan. Mereka mempersembahkan korban kepada Allah sebagai tanda cinta kepada Allah. Tetapi di luar rumah ibadat, mereka membenci sesamanya, juga kepada Matius yang dianggap orang berdosa. Mereka rajin dan senang mempersembahkan korban kepada Allah agar dosa-dosa mereka diampuni. Tetapi di luar rumah ibadat, pada level horizontal terhadap sesama, mereka terus merendahkan, mereka terus menghina dan mencap saudara-saudaranya, orang-orang berdosa. Matius seorang pemungut cukai. Memang ia bekerja untuk pemerintah Romawi. Maka ia dibenci oleh para kaum Farisi. Juga para pemungut cukai lainnya, termasuk kaum para pendosa, yang menurut penilaian orang-orang Farisi, orang-orang tersisihkan, orang-orang yang diremehkan, orang-orang diabaikan.
Namun justru keberadaan mereka lah menjadi tujuan kedatangan Yesus. Mereka inilah tujuan Yesus datang. Sebagaimana Yesus bersabda, "Aku datang bukan untuk memanggil orang-orang benar, melainkan orang-orang berdosa. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit." Inilah jawaban Yesus terhadap pertanyaan sinis dari golongan Farisi kepada murid-murid Yesus. Dan Yesus juga sekali mendidik mereka dengan menyuruh mereka untuk mendengarkan firman Tuhan lewat perkataan Nabi Hosea. "Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan." Bisa baca di dalam Hosea bab 6 ayat 6. Pada pesta Santo Matius, Rasul dan pengarang Injil, gereja memilih bacaan yang melukiskan belas kasihan Allah kepada orang berdosa. Betapa besar kasih Allah kepada orang berdosa, sehingga Ia telah mengutus Yesus ke dunia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Baca di dalam Yohanes bab 3 ayat 16. Sahabatku, saudaraku yang terkasih, Allah mengutus Yesus, Sang Putra, bukan untuk menghakimi orang berdosa, melainkan untuk menyelamatkan mereka, melainkan untuk menyelamatkan semua orang. Yohanes bab 3 ayat 17. Sahabatku, saudaraku yang terkasih, bacaan Injil hari ini menginspirasi kita, para murid, untuk menjalankan kehidupan baik rohani dan kehidupan sosial secara seimbang. Tidak boleh satu difokuskan, tetapi dua-duanya harus berjalan seimbang. Sikap Yesus terhadap kaum pendosa dan orang-orang yang tersingkirkan, orang-orang yang terabaikan, orang-orang diremehkan, orang-orang yang tidak dihargai. Sikap ini seharusnya menjadi sikap bagi kita para muridnya. Mengampuni, berbelas kasih harus terjadi di dalam hidup para murid Yesus. Orang yang memiliki hati Allah yang berbelas kasih, mereka pasti membenci dosa. Setiap orang yang memiliki hati Allah, hati yang berbelas kasih, mereka pasti membenci dosa. Tetapi mereka tetap mencintai para pendosa. Mereka tidak membenci para pendosa. Orang yang memiliki belas kasih tidak terus-menerus mencari kesalahan saudaranya, tetapi ia terus mencari cara agar saudaranya kembali ke jalan yang benar. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, bukan hanya Matius, tetapi kita semua oleh sakramen pembaptisan, kita juga dipanggil Yesus untuk masuk ke tengah-tengah mereka yang tersingkirkan, mereka yang terabaikan, mereka yang tidak dihargai. Saat ini mungkin banyak orang yang tersingkir, yang terabaikan, yang diremehkan dalam hidup mereka, yang tidak dihargai. Mungkin banyak yang ada di sekeliling kita. Pertanyaannya, sanggupkah kita memberi pengharapan, memberi pertolongan? Maukah kita berani masuk ke dalam hidup mereka untuk merasakan apa yang mereka rasakan? Rasul Paulus dalam bacaan kedua tadi, surat kepada jemaat Efesus bab 4 ayat 1-7, menekankan supaya hidup kita sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hidup rendah hati, lemah lembut, sabar, menunjukkan belas kasih, dan
saling membantu, saling menolong. Maka pertanyaannya, sampai sejauh manakah aksi dan usaha kita untuk menolong mereka, untuk membantu mereka yang merasa tersendiri, yang merasa disisihkan, yang merasa tidak dihargai. Mereka membutuhkan orang untuk mendukung, memberi kekuatan hidup mereka, untuk mensupport hidup mereka. Marilah kita merefleksikan dalam batin kita. Sanggupkah kita berbuat sebagaimana apa yang diminta oleh Yesus? Demikianlah sahabatku, saudaraku yang terkasih, renungan singkat kita hari ini. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Sang Tabib sejati, datanglah dan pulihkanlah kami dari segala penyakit, baik fisik maupun jiwa. Kuatkanlah kami agar berani menjalankan pertobatan untuk memperoleh sukacita kesembuhan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.